Dengan kondisi negara yang begitu bagus, negara agraris, daerahnya paling baik, di seluruh dunia nggak ada lawan seperti Indonesia. Tapi yang saya sayangkan, beras masih import, daging masih import, garam masih import. Ini tantangan buat kita semuanya. Saya akan bersama-sama dengan Pak Gubernur, akan kawal beliau. Saya akan wujudkan NTB sebagai lumbungnya daging Nusantara. Tepuk tangannya dong. Oi. Jadi saya biasa diskusi dengan Pak Gubernur, jangan sampai warga NTB ini dibodohin sama orang pusat. Sapi dari NTB dikirim ke Jakarta, dipotong di Cakung, kirim ke NTB lagi. Ini selama ini mungkin orang NTB tidak sadar. Jadi yang Bapak makan itu daging sudah kirim ke Jakarta, dikirim ke pemotongan di Cakung, diimport lagi ke NTB. Ini satu kekeliruan fatal, makanya saya ngajak ke masyarakat NTB, mari kita sama-sama tumbuhkan semangat kita untuk menjadi lumbungnya daging Nusantara. Sebetulnya ini tergantung di Pak Kadis dan Pak Gubernur, pompa beliaunya. Kalau perlu Kepala Dinas NTB dikumpulkan, bikin fakta integritas Pak Gubernur. Sanggup nggak seluruh Kepala Dinas di NTB untuk mewujudkan bahwa NTB harus jadi daging Nusantara? Sanggup. Kalau sanggup, Atra siap jadi bapak asuhnya warga NTB khusus peternakan. Saya sudah bincang juga dengan para perbankan di NTB, terutama Bank NTB sendiri siap akan membackup petani ternak, memberikan kredit. Nah, saya nanti minta kepada Pak Usman dan Pak Bukul, Pak Rahmat ini, tolong petani-petani yang saat ini belum melakukan perjanjian kredit dengan Bank NTB bisa difasilitasi, dikasih kemudahan-kemudahan biar NTB ini bisa betul-betul terwujud terjadinya lumbung daging Nusantara. Pak Rahmat kira-kira sanggup nggak nih beri kredit kepada petani ternak di NTB? Nah, sanggup Pak Rahmat? Sanggup. Alhamdulillah. Jadi itulah daerah yang ramah, friendly to business community, friendly kepada investasi. Nah, beruntung kita cari investor ini nggak gampang. Karena dalam logika ekonomi itu tidak semua lapangan pekerjaan bisa diciptakan oleh pegawai negeri. Jadi engine of economic growth itu adalah private sector, dunia usaha. Jadi bukan saatnya lagi pemerintah itu bikin susah, bikin ribet. Karena engine of growth itu adalah private sector. Nah, karena itu 4 tahun lebih kita cari-cari investor yang betul-betul mau, nggak gampang. Ada investor yang kelihatan banyak uangnya tapi sebenarnya nggak ada uangnya. Foto-foto aja terus sama saya, kita datang, kita coba sediakan karpet merah, enggak. Dan alhamdulillah memang kalau jodoh itu luar biasa. Nah, Jenderal Ari ini dulu pernah jadi Komandan Angkatan Laut di NTB. Tepuk tangan buat Jenderal kita ya. Dia pernah jadi Komandan Angkatan Laut di NTB, jadi seluk-beluk NTB ini beliau paham ketika menjadi Komandan Angkatan Laut di Nusa Tenggara Barat. Kemudian beliau menjadi ajudan Presiden Gus Dur. Dan ketika Gus Dur lengser, nah walaupun jadi jenderal ada bintang di pundaknya, nggak gampang mengundurkan diri. Tapi karena menurut Gus Dur, ketimbang Pak Ari ini jadi jenderal bintang 4, mendingan jadi presiden menjadi pengusaha yang kaya raya sehingga mampu membantu Nahdlatul Ulama katanya. Itulah cerita kenapa Jenderal Ari ini akhirnya berkecimpung di dunia usaha, dan alhamdulillah ternyata apa yang disarankan Gus Dur itu kita lihat nyata, dan alhamdulillah tadi yang sempat mati tanpa aktivitas dengan hadirnya investor seperti Mas Jenderal kita di sini, mudah-mudahan akan ada geliat buat ekonomi kita. Terima kasih pada Pak Hairul dan kawan-kawan, Pak Riyadi yang membuat akhirnya hati beliau dan keluarganya tertambat di sini. Jadi nggak gampang sebenarnya. Mantap. Karena kalau investor yang mau gampangnya saja gampang, tapi investor yang betul-betul mau melakukan industrialisasi itu nggak sederhana. Nah, dalam waktu tidak terlalu lama di sini nanti ada pabrik pengolahan bakso, ada yang jadi nugget, ada yang jadi sosis dan lain sebagainya. Nah, kalau orang yang tidak memahami lapangan disangkanya bikin sosis, bikin bakso itu prosesnya gampang. Bertahun-tahun kita cari investor beneran yang mampu mengintegrasikan hulu sampai hilir ini nggak sederhana. Oleh karena itu mungkin perjalanan panjang harus dimulai dengan langkah pertama. Mudah-mudahan
Mas Ari ini akan jadi lokomotif yang mampu. Amin, amin, amin. Kalau sampai nanti, bapak-bapak, ibu bayangkan, jangan bayangkan peternak seperti sekarang di NTB ini. Pak Ari sudah bicara sama saya, target kita di rumah potong hewan ini akan memotong 200 ekor per hari. Nah, kalau 200 ekor per hari, nanti kita harus membuka pintu kita untuk daerah-daerah yang mau mengirimkan yang mentah ke sini, kita olah, kemudian kita jual ke komoditas yang nilai tambahnya lebih tinggi. Itu disebut dengan industrialisasi. Nah, hadirnya RPH ini bukan semata nanti kita udah putih juga. Berangkat lagi. Masuk pos lagi tar. Wah, milion. Bisa nanti diatur. Siap. Monggo dihitung aja ya. Kepala Dinas baju hijau, Kepala Dinas Peternakan, Komisaris Utama. Itu Pak. Oh, nama Pak. Sering namanya sih Pak. Iya. Cek waduh. 1,8 kilo itu udah bisa ngitung per hari. Kalau punya 10 ekor, satu daging, satu sapi itu paling banyak 50 ribu. Udah lihat ada di Sengkolan Ini aja nih, Pak Sengkira punya 10 ekor, per hari 500 ribu. Punya tanah 1 hektar, 1 hari. Oh, suasana yang begitu sangat-sangat ramai dan antusias sekali masyarakat NTB menyambut kehadiran PT Atra Begawan Nusantara. Jos. Nah, ini belantik sapi, juragan sapi ini. Nah, ini salah satu direktur PT Atra Begawan, Mas Niko, luar biasa. Pak Gubernur.